Hari ini, Presiden Prabowo Subianto telah meresmikan pendirian Badan Pengelola Investasi, Daya Anagata Nusantara, atau Danantara. Pendirian Danantara ini memicu berbagai tanggapan. Ada yang optimis, namun tak sedikit yang skeptis. Mengapa? Mari kita kupas lebih dalam lagi. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Jangan salah, apa yang kita luncurkan hari ini bukan sekedar sebuah dana investasi, melainkan instrumen alat pembangunan nasional yang harus bisa mengubah cara kita mengelola kekayaan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Di satu sisi, Danantara digadang-gadang mampu mengelola aset negara secara lebih efisien dan transparan. Menurut Edi Junarsin, ekonom UGM, konsolidasi ini bisa memperkuat pengawasan dan pengendalian terhadap aset-aset BUMN yang selama ini tersebar. Enggak tanggung-tanggung, nilainya bisa mencapai 14.000 triliun. Sebuah angka yang sangat besar, melebihi angka APBN kita. Selain itu, Danantara diharapkan mampu meningkatkan transparansi dalam penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi BUMN, sehingga pengelolaan perusahaan menjadi lebih profesional. Namun, di balik optimisme itu, ada catatan penting. Sejarah mencatat, pengelolaan investasi yang buruk bisa berujung pada kerugian besar. Sehingga, terkadang menimbulkan trauma atau alergi kepada usaha-usaha yang berbau pengembangan investasi yang melibatkan uang rakyat dalam jumlah besar. Kita tidak bisa melupakan skandal Jiwasraya yang menyebabkan kerugian negara hingga 23,92 triliun rupiah. Begitu juga dengan AJB Bumi Putra yang kewajibannya mencapai 22 triliun rupiah dan Asabri yang menelan kerugian 22,78 triliun rupiah akibat investasi berisiko. Karena ada hal yang menurut gue sangat mendasar, masih lekat dan dekat di ingatan kita. Kemarin itu ada begitu banyak perusahaan investasi di Indonesia yang kolaps dan membawa ratusan ribu nasabahnya ikut kolaps. Contoh paling dekat Jiwasraya, isinya orang-orang gak ada otak. Apa yang dilakukan sama mereka? Ngumpulin duit masyarakat, sama aja lah namanya perusahaan asuransi. Duit dikumpulin terus dia invest. Tapi apa yang terjadi? Boom, meledak, 16 triliun hangus duit nasabah. Gila gak? Jiwasraya ini memang gak ada otak, begitu gilanya dia bahkan sampai jadi sponsor di Manchester City. Apa gunanya? Apakah orang dari London bisa beli asuransi Jiwasraya? Menurut gue mereka bahkan jijik kali beli polis dari Jiwasraya. Mereka lebih baik ke perusahaan yang terkenal lah di sana. Ada Great Eastern dan lain sebagainya. Mereka bisa beli, ada Allianz, kenapa harus pakai Jiwasraya? Terbukti kemudian hangus kalau lu taruh duit lu di Jiwasraya. Nah yang lebih tolol lagi apa? Jiwasraya kolaps, negara disuruh menanggung kerugiannya. Setor lagi negara 20 triliun. Kan gak masuk akal. Apa model begini yang kita mau lihat dari pengelolaan perusahaan investasi di negara kita? Bukan cuma sampai di situ yang dikerjain guys. Lu tahu, ABRI punya asuransi namanya Asabri ya, Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nasibnya gimana? Habis juga 22 triliun kerugian di situ. Itu duit pensiunan kita loh. Harapannya orang namanya juga asuransi taruh ke sana diputer, ternyata yang dipakai apa? Duitnya diinvestasikan untuk beli saham-saham gorengan, saham-saham perusahaan bodong, saham-saham perusahaan yang udah pasti bangkrut. Yang gue juga udah sering bilang, lu ngapain investasi di sini? Ini perusahaan bodong, tapi tetap aja dibeli itu saham. Apa yang akibatnya? Kolaps, 22 triliun hancur lebur. Itu track record di negara ini. Dan ini yang harus jadi pertanyaan. Kita nggak punya track record memiliki amanah untuk mengelola duit dengan bijaksana, duit rakyat dengan bijaksana. Ujuk-ujuk tiba-tiba lahir sebuah perusahaan super namanya Danantara, mengelola dana 14.000 triliun. Apa jaminannya itu dana tidak pindah ke planet? Di dunia ini, ada beberapa pengelola dana investasi yang sangat berhasil, seperti Temasek di Singapura. Mengapa dia berhasil? Salah satunya adalah bahwa indeks korupsi di negara tersebut ada peringkat 3 dari 100 negara. Ada juga dana pensiun di Norwegia, dia berhasil karena negara itu indeks korupsinya di peringkat 5 dari 100 negara. Nah Indonesia bagaimana? Indonesia indeks korupsinya ada di peringkat 99 dari 100 negara. Wow! Jadi bagaimana? Ya sudahlah, semua kembali kepada pengelola Danantara. Pengawasan yang lemah dan keputusan investasi yang tidak prudent menjadi akar masalah.
Seperti yang dikatakan pengamat keuangan, kasus-kasus ini menjadi pengingat bahwa pengelolaan dana publik harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian yang ketat. Apakah Danantara mampu menjawab skeptisme masyarakat? Apakah Danantara mampu belajar dari masa lalu? Apakah transparansi dan akuntabilitas benar-benar bisa dijamin? Waktulah yang akan menjawabnya. Satu hal yang pasti, pengelolaan investasi yang bertanggung jawab bukan sekadar janji, tapi keharusan demi masa depan yang lebih baik. Suatu badan usaha harus terbebas dari urusan-urusan birokrasi, intervensi, dan sisi lainnya. Mudah-mudahan, niat yang mulia Bapak Presiden dapat benar-benar diimplementasikan oleh para pengelola dan pejabat lainnya di Danantara.